Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik di rumah maupun di sekolah. Selamat berjumpa dengan matematika ajaib. Ya, apa sih matematika ajaib itu, kok kesannya seperti sulap ya? Oke. Nah, adik-adik yang sudah memiliki matematika ajaib, video ini adalah video pendahuluan ya, atau video pembukaan. Bapak akan menjelaskan apa itu matematika ajaib ya, kenapa dikatakan matematika itu ajaib dan ajaibnya di sebelah mana sih ya. Jadi kalian supaya tidak penasaran lagi ajaibnya seperti apa, apakah seperti sulap, apakah seperti sihir atau semacamnya ya. Jadi baik, Bapak akan menjelaskan matematika ajaib itu secara sekilas. Mohon diperhatikan dengan baik ya, supaya nanti adik-adik bisa memahami di langkah-langkah selanjutnya video pembelajaran matematika ajaib ini. Nah, coba kita perhatikan slide atau video di depan adik-adik ini, atau ini ada sebuah apa namanya ya, sebuah buku catatan ya. Buku catatan ini nanti yang akan Bapak jelaskan di mana matematika ajaib itu, mengapa dikatakan ajaib ya, dan bagaimana ajaibnya itu ya. Nah, ini yang akan, dan bagaimana ajaibnya ini. Nah, jadi adik-adik akan belajar satu, mengapa dikatakan ajaib dan bagaimana sih ajaibnya. Baik ya, coba Bapak jelaskan dulu. Yang pertama yang kalian harus pelajari di dalam mengenal matematika dasar, awal-awal sekali itu adalah kalian harus mempelajari apa? Pelajari satu, yang pertama dan wajib itu adalah pola ya, pola di dalam math ya. Bapak singkat aja ya, math itu matematika dalam bahasa Inggris, tidak apa-apa ya, untuk mempersingkat tulisan supaya tidak terlalu panjang. Jadi yang adik-adik harus lakukan nanti, pertama di dalam matematika ajaib kalian akan belajar mengenal pola matematika. Kenapa Pak harus mengenal pola matematika? Nah, supaya matematika itu mudah nanti kalian pahami ya. Jadi di dalam setiap keadaan matematika bagaimana juga, nanti kalian harus memahami polanya. Temukan polanya ya, temukan polanya. Kenapa harus ditemukan polanya dan bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya yang kedua ya, yang harus kalian pelajari adalah apa? Nalar atau logika, yang biasanya dikatakan oleh apa Bapak Ibu guru kita ya, ada logika. Kenapa harus berlogika? Ya, kok biasanya matematika itu langsung ketemu kok rumusnya? Oke, tidak apa-apa. Matematika memang banyak cara yang bisa dilakukan ya. Tetapi kalau kalian nanti hanya mengenal rumus ya, mengenal rumusnya saja, itu yang dikhawatirkan adalah adik-adik tidak paham bagaimana polanya yang berlaku ya. Nah, pola ini sangat penting ya, pola ini sangat penting, dan pola itu didapatkan dari nalar atau logika kalian dalam mempelajari alur menemukan jawaban dalam matematika ya. Ini catat aja dulu atau pahami aja dulu, tidak harus dihafal ya. Setelah kalian belajar pola dengan mengandalkan nalar ya, bukan hafalan ya. Di sini Bapak tidak mengandalkan hafalan ya. Hafalan boleh dihafal, tapi tidak harus, tidak hanya hafal, tapi lakukanlah pemikiran dan logika atau nalar untuk menemukan pola ya. Supaya apa? Nah, inilah yang ketiga nanti hasil yang akan kalian pelajari.
supaya matematika itu menjadi mudah. Kalau sudah mudah, maka adik-adik akan mendapatkan sebuah ketelitian. Ya, ketelitian. Kalau sudah kalian itu terbiasa mencari ketelitian dalam berhitung, ya, ini katakanlah berhitung, maka kalian nanti suatu saat pasti akan menemukan kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang akan kita raih pada proses akhir matematika. Ya dong, masa kalau hanya teliti tapi kita tidak bisa menemukan jawaban, ya. Kalau misalnya 2 ditambah 2 sama dengan berapa, ya. Masa nggak tahu, ya, masa hanya teliti aja, harus tahu dong, ya, jawaban yang kebenarannya seperti apa. Di sini ada berapa jawabannya, ya. Dan ciri matematika itu apapun bentuknya, misalnya 3 kali 4, kemudian 10 dikurangi 5, ya, atau 100 dibagi 20, ya, selalu diakhiri dengan apa ini? Tanda sama dengan, ya. Disinilah kunci matematika. Kalau adik-adik menuliskan 3 kali 4 tidak ada sama dengannya, bisa dijawab enggak? Nggak bisa, ya. 3 kali 4 dalam notasi matematika harus diberi tanda proses sama dengan, ya, sehingga jawabannya adalah 12. Jadi ruas sebelah kiri ini dipisah oleh tanda sama dengan, dan hasilnya adalah sebesar ruas kiri. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ini harus seimbang. Nah, inilah yang dinamakan apa? Kalau sudah seimbang, kebenaran, ya. Jadi tugas adik-adik nanti adalah menyesuaikan atau menyeimbangkan di dalam matematika ajaib ini adalah ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Dengan cara-cara apa? Menemukan polanya, ya, menggunakan nalar atau logika, supaya kita mendapatkan kemudahan dan ketelitian. Ya, jadi prinsip dasar matematika ajaib tidak menghafal, ya, hati-hati ya, tidak menghafal yang bukan, Bapak tuliskan di sini. Yang bukan matematika ajaib, ya, yang bukan matematika ajaib, proses belajar yang bagaimana? Hafal, ya. Hafalan maksudnya, ya. Hafalan. Nah, ini adik-adik sebisa mungkin jangan menghafal. Boleh hafal tapi jangan dihafal mati, karena hafal itu nanti akan dengan sendirinya bisa kita temukan, kita cepat hafal ketika adik-adik sudah tahu dengan pasti polanya dan logikanya, ya. Kemudian yang tidak masuk dalam pelajaran matematika ajaib itu adalah hitung apa? Hitung cepat, ya. Bapak tidak akan mengajarkan kalian hitung cepat. Kenapa? Sebab hitung cepat ini nanti kalian akan bisa dengan sendirinya pada saat kalian sudah memahami polanya, nalarnya, sehingga mudah mencari jawaban ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau ini sudah kalian kuasai, ya, gitu, dan dipahami dengan baik, maka hitung cepat itu akan dengan sendirinya, ya, nggak usah diajari. Maka kalian nanti akan suatu saat sudah paham, oh polanya kalau seperti ini, maka saya harus melakukan ini, sehingga cara hitung kalian menjadi lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman kalian yang tidak mengenal pola, tidak mengenal nalar, dan tidak mengenal cara mencari kemudahan, ya. Jadi 3 hal ini akan berurutan
kalian pelajari di dalam matematika ajaib. Ya, jadi pengertian matematika ajaib ini adik-adik jangan jangan dianggap sebagai matematika yang bim salah bim, ketemu jawaban, abrakadabra, ketemu ketelitiannya, ketemu kebenarannya. Tidak seperti itu, tapi semuanya ada proses yang harus kalian lakukan, yaitu 3 ya, pola. Ketemukan pola matematikanya, kemudian latihlah nalar kalian, sehingga kalian akan mendapatkan cara-cara mudah untuk menentukan jawaban sebuah perhitungan. Ya, jadi sekali lagi, matematika ajaib itu akan kalian ketemukan keajaibannya pada saat sudah menguasai 3 hal tadi. Masih ingat apa? 1, temukan polanya. 2, pakailah nalar atau logika. Yang 3, temukan kemudahan. Ya, kalau kalian sudah melakukan 3 hal ini, insya Allah nanti matematika akan menjadi ajaib. Ya, baik, demikian dulu apa yang bisa Bapak jelaskan mengenai pendahuluan di dalam belajar matematika ajaib dan bagaimana matematika itu menjadi ajaib. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.